wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhawati azanallahu iyyakum ajma'in. Adabu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Faslun, fasal. Wa lam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam taqdirul masafah allati yuftir fiha as-shaimu bihaddin. Tak panggi aja pun dari baginda Rasulullah, lalam paepon baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam penentuan jarak kento takdirul masafah. Saya kadima orang yang puasa kento oleh apukah sobung dari Rasulullah kadin toh riwayat saya sahih wala sahha anhu fi dzalika syai'un. Tak ada hadis saya sahih. Sejelas dalam Al-Qur'an Allah mengatabu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa-siapa yang antara beun saya sakit atau dalam perjalanan pas tak puasa maka genteh fa'iddatun min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Kan itu nama lah dalam hadis karim, dalam hadis para sobung keterangan sana pejaran sobung kan itu persis sami sareng ulama ada bu jarak kita boleh abuka kayak abuka pada menabi kita dalam perjalanan pada bentuk kenging akosor solat mengkosor solat separuh rakaat duhur asar serta isya kento kan apa kita terangkan khilaf antar ulama pada saat ada buaki masalah kosor solat kento jaran belum 10 kilo, pada saat ada buaki belum 10 telok, pada saya berpendapat belum 5 kilo, padahal penentuan kilo itu sobung di zaman Rasulullah. Pada riwayat yaumaini qasidaini, 2 hari 2 malam dalam perjalanan. Dalam perjalanan kento menunggang onta, naik onta. Semakin naik mobil ketimbang apa? Sepeda motoran itu dalam perjalanan. Pada saya dibuki perjalanan saya maksud kento perjalanan saya lakar minor adat kebiasaan dalam perjalanan. Masak dan gula kesumenep dengan jarak 30 kilo atau 2 kilo. Engkau antar kesumenep dalam perjalanan. Numpak sepeda motor atau mobil. Siap ampun dengan bekal kan itu kan secara kebiasaan kan secara orf kebiasaan kan benih perjalanan kan nah kan tahu lihat nah tapi rata-rata yang itu lakar belum polo minimal belum polo sampai 90 kilo atau di atasnya entos berkaki lah dalam masalah puasa juga sekali itu praktek sebagian tabiin bahkan sahabat masalah puasa tidak ditentukan dengan jarak prakteknya pun tak waktu apukah tak puasa dalam perjalanan di antaranya kento beriwayat kento beda seorang tabi'in ada Ibnu Qayyim wa qad aftara Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi fi safarin salasata amyalin wa qala liman shoma qad raghibu an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istong tempo Dihyah bin Hudzaifah Al-Kalbi kento bersama teman-temannya dalam perjalanan jarak 3 mil beliau kan toh berbuka dalam perjalanan 3 mil. Wa qala liman shoma ban ada bu dihiakan itu ada orang yang saya puasa tak buka qad raibu an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam orang-orang tak seneng kalampan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Loh 3 mil kita siapa apa 3 mil pada saat waki jarak 5 kilo namang 3 mil akati dalam pada riwayat waktu seorang sahabat yang tanya aki kenapa masalah kosor solat mengkosor solat sempat tidur rakaat kan itu ada bu ibu saya tanya aki Anas bin Malik ya tanya aki sareng Yahya bin Yazid tentang kosor solat ada bu Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw farasikha syakka subah shalla rakaatain rawahu Muslim. Kantor riwayat saya paling sahih paling bagus masalah Rasulullah mengkosor solat. Jadi Anas bin Malik kacarita ketika Rasulullah mengkosor solat ketika beliau dalam perjalanan sampai 3 mil otabah
telok farasikh syakka syubah lah di antara perawi hadis hanya masyubah ragu telok min atau telok farsah. Nah, Rasulullah mengkosor salatnya. Dalam syarah pun disebut lagi telok mil kak dinto sekitar 5 kilo. Rasulullah pun mengkosor salat dalam perjalanan pun. Berdasarkan telok farsah itu mengatakan sekitar 14 sampai 15 kilo telok farsah. Nah, kan toh khilaf perbedaan pendapat, perselisihan pendapat antara ulama masalah kadinto. Pas berdasarkan tentang sahabat mungkin ada Ibnu Qayyim wa kana as-sahabatu hina yunshi'una safar yuftiruna fi ghairi i'tibari mujawazatil buyut. Ada beberapa sahabat Ibnu Qayyim ketika mulai perjalanan, pura mulai dalam perjalanan, ampun langsung apukah tanpa memperhatikan, ampun melewati rumah-rumah. Kan berpendapat masalah kosor salat juga, ampun melewati rumah-rumah, buru mulai kosor. Makin sulit kan menentukan napa kisah, napa kecamatan. Dimin rumah berkelompok-kelompok. Jadi ampun tidak kelihatan rumah-rumah kelihatan, buru ampun mulai berbuka atau mulai mengkosor. Nah, cerita gitu apa? Beda cerita dari Ubaid bin Jabir. Ada Abu Ubaid bin Jabir. Raqibtu ma Abi Basra Al-Ghifari sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telepon Zaid bin Jabir, Ubaid bin Jabir. Tengkulah berkendaraan bersama sahabat Rasulullah seanyam Abu Basra Al-Ghifari. Fi safinatin, naik perahu, naik kapal. Minal Fustat fi Ramadan. Dari kota dengan Mesir sama kota Fustat, Mesir. Falam yujawis al-buyut hatta da'a bis-sufrah. Kita alai betih tak ngalai betih ko bungko. Maksudnya desa-desa rumah-rumah di desa kita melewati kento ampun pasara kento Al-Ghifari kadento Abu Basra Al-Ghifari nyokon makanan da'a bis-sufrah. Sufrah itu tempat makanan. Jadi mungkin istilah sumenep iki. Mungkin kita tentu lagi baru sadar, mungkin kata-kata supraan itu ada supra, kayak itu tempat makanan, kayak itu suprahnya, suprah dalam bahasa Arab, sistem supra, berampakan, bersupraan gitu. Loh, Abu Basra kan tuh mau nyon suprah untuk tempat makanan. Faqala ada budak sahabatnya pun, iktarib, ya mas mak makan. Kultu, mator saya mah Ubaid bin Jabir, alasta taro al-buyur. Loh, panjenengan kok ki pada kau buka ki berbawa tompok ki kelihatan tidak melewati rumah-rumah. Kenapa? Qala Abu Basra atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedak seneng ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Ben kanto sanad pun kuat, beni dhaif. Kanto sahabat Rasulullah berarti apa Rabu mau ampun mulai apa mau bepergian waktu siang hari Ramadan mulai karena buka kengi tahu saat nanti berangkat sebelum asar sebelum apa hari terbit dan ketika sudah mau bepergian diantaranya kantor terus ada juga riwayat dari Anas TV gila saya cerita Anas bin Malik saya gelok kata pertama saya sebut lagi masalah kosor. Anas bin Malik kan itu oning cepon Muhammad bin Ka'ab bulan Ramadan. Anas bin Malik kan itu ingin bepergian yuridu safaron cepon Muhammad bin Ka'ab wa qad ruhilat lahu rahilatuhu sudah dipersiapkan untuk Anas bin Malik kendaraan jadi onta dipersiapkan wa qad labisa thiyab safar ampun memakai pakaian untuk bepergian thiyab safar untuk bepergian fada'a bi ta'amin kita mangkat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berangkat dan berjalan itu da'a bi ta'amin kan to nyon makanan fa'akalah pas ada Abu fakultu cepon Muhammad bin Ka'ab sunnatun kan to sunnat kan to maksud sunnat Rasulullah bani hukum sunnah kan to sunnat Rasulullah lalam Rasul qala sunnah iya sunnah summa raqibah langsung pas berkendaraan kento juga sanadnya pun kuat jadi menambil kartin gula kasokan mengikuti pendapat kak itu sama beberapa ulama tidak berapa namun Imam Ahmad berpendapat kak itu di antara Imam Sempa
Inki Imam Ahmad. Tapi kan itu dalil iPhone. Inki. Kalau banyak beberapa riwayat itu menjelaskan bahwa orang yang mau bepergian dalam di bulan Ramadan di siang hari misalnya, ampun lastarnya pecer, lastarnya subuh, boleh dia berbuka di tengah hari ketika itu karena ingin bepergian. Contoh berriwayat Imam Ahmad ditanya ki seorang orang yang saya Ishaq bin Mansur, qultu, ya ada budak Imam Ahmad, idza kharaja musafiran mata yuftir, menabi pada orang dalam perjalanan bila pun kan tu buka, qala idza baraza anil buyut, lamun keluar di rumah-rumah desa kata pun. Kemudian Ishaq bin Rahawai ada bu bal hina yad'u rijlahu falahul iftar. Ishaq bin Rahawai malah berpendapat pokon lamun la siap kendaraan kun kare naik kare ungke ke kendaraan oleh ta'arafah abuka. Hal itu seperti yang dikerjakan oleh Anas bin Malik cepon Ishaq bin Rahawai. Naam. Wallahu taala alam. Berkata pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Terus kita lanjutkan fasal wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yudrikahul fajr wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu ba'dal fajri wa yasumu. Di antara alam pun baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau kadintoh masuk ke fajar, masuk ke subuh maksudnya kajapok ke subuh, beliau masih dalam keadaan junub, tak seram, junubun min ahlihi, karena akompol sama keluarga ipon dalam keadaan junub, tak seram, fayaghtasilu, maka Rasulullah pas seram ba'dal fajri, lastarannya terbit fajar, okay. Dalam keadaan junub. Tapi junub pas sebelum masuk ini, aku ampun sebelum fajar, beribadah fajar. Kita dalam keadaan junub, tapi kita asiram, kemarin fajar kan itu. Nah, Rasulullah SAW asiram, terus melanjutkan puasanya. Contoh hadis Ibn Sahih, nih Bukhari Muslim muttafaq alaihi dari Raji Ibn Rasulullah alaihi wasallam saya Aisyah sareng Ummu Salamah. Ada Bu Aisyah kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Rasulullah cepon Aisyah dan Ummu Salamah kanto kajapok dak pacar dalam keadaan junub, dan dia karena berkumpul dengan keluarganya, dengan istrinya, dan beliau mandi kemudian beliau berpuasa. Oke. Bener lupa punten sanajan saja tak apa punten. Saja dia kok dikit mandi marian subuh tak apa-apa. Oke. Mandi junub marian subuh, mandi janabah. Oke. Tak apa-apa. Disengaja tak apa-apa. Tapi cok subuh cok tak bos sampai tak bos sampai tedung sampai kol petok semua mana gara-gara junub. Ini kan termasuk sahur nih kan. Terus kita lanjutkan. Wa kana yuqabbilu ba'dhu azwajihi wa huwa sha'imun fi Ramadan. Nah ini kawan berkenanan. Dan adalah Rasulullah alaihi wasallam itu nyium, yuqabbil itu mengecup sebagian salah seorang istri beliau, wa huwa sha'imun, dan dia dalam keadaan puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kadin toh hadis sahih. Okay. Badan dengan Sahih Bukhari Muslim serang lain-lainnya pun. Okay. Jadi apa nyium rajih nyium bini bulan Ramadan tak batal ki pasah. Okay. Tak haram. Tapi dia ulama selakar nafsuna bisa menahan nafsu. Takut tak kuat nahan nafsu. Terutama pengantin muda gimana. Termasuk situasi juga mun tak kuat nafsu ampun. Dabuna Aisyah ni Bukhari Muslim, Aisyah dabu wa kana amlakakum li arbihi, dan Rasulullah adalah paling kuat menguasai dirinya, menguasai nafsunya, hajat nafsunya. Dabuna Aisyah. Makanya Imam Tirmidzi ibu terangkan hadis kan itu ada beberapa ulama ada buaki bahwasanya orang berpuasa kalau bisa menguasai dirinya boleh dia
mencium istrinya, mengecup istrinya. Nah, kalau tidak, jangan lakukan untuk agar supaya selamat puasanya. Berkata pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain epon. Terus Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ada buaki beda perbedaan pendapat masalah orang laki ida basyarah. Nah, basyarah nikah akompol. Ben sebidi ben akompol anu berhubungan seksual punten. Alu-elu semua men. Kento basyarah. Nah, basyaru yubasyiru. Au nadharah atau pengabas. Ibnu Qayyim. Fa anzala au amda. Temu pas keluar mani. Kento man anzala. Au amda atau keluar air madi. Nah, maka ada buat Imam Syafi'i jawab Ibnu Qayyim Asy-Syafi'i ada bu yaqdi idza anzala fi ghairi nazar. Orang laki pas kalau sampai keluar air mani salain ngabas pas keluar mani betal bahasana ben koto-koto salain ngabas berarti alu-gelu sama mengi maaf alu-gelu kata malah lebih jelas ayom siom bening ngabas nih kak tapi mun ngabas Imam Syafi'i tak apa-apa keluar. Nah, wala qada'a fil imda. Ada pun Imam Syafi'i tapi mun keluar air mati tak usah qada, tak batal puasana. Imam Malik lain boleh. Nah, yaqdi fi kulli dzalika sampai ka ngabas lu pun sebini cepun Imam Malik basyara au nadhara au qabbala nyium cepun Malik semuanya batal puasanya mun sampai keluar air mani. Wa yukaffir bermajar kafarah. Satu umur menjar satu umur kan tu benar untuk satu hari kan tu. Nah, baik. Illa fil imda kecuali lamun keluar air madhi. Ya, tak usah tak batal puasa. Nah, kan itu ke guna Ibnu Hajar yang kitab Fathul Bari berkenan. Terus ada Ibnu Qayyim wa ammal hadisul ladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah berriwayat riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah dari Maimunah bin Maimunah rajul Rasulullah punten bin rajul Rasulullah sahabat lain kan itu niki qalat ada Bu Maimunah su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin qabbala imra'atahu wa huma shaimani qala qad faqala qad aftar berdereng laki atanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jepon Maimunah niki orang laki nyium binin niki nyium tengku nyium tak ada keterangan anzala wa amda keluar madi atau mana bunten qala qad aftara wajib betal lah puasana kak dinto hadir tu lemah sekali beberapa perawinya majhul tidak ketahuan identitasnya jadi lemah hadisnya. Terus ada Ibnu Qayyim wala yasihu bukan tak ada hadisnya sahih anhu sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah at-tafriq baina syabbi wasyaikh. Beda hadis yang membedakan sing nglakoni gelang atau beda segi muda asyab pemuda nggih beda si asyik ampun sepuh. Nah, tak ada riwayat sahih. Kun beda riwayat nggih. Cepon Ibnu Qayyim sekarang katakan itu hadis nang nama kata Abu Daud riwayat Abu Daud munyana hadisnya dari Abu Hurairah anna rajulan sa'alan nabiyya anil mubasyarah lis-shaim beda kayak laki atanya dan Rasulullah tentang al mubasyarah lis-shaim. Istilah mubasyarah itu gelak ke nyom rajina semua itu mubasyarah lis-shaim malu begitu farakhasalahu ternyata kayak laki gelak diberi kelonggaran jadi berkenankan Rasulullah SAW. Terus wa atawahor pas bareng laki lain datang fasalahu atanya tentang gelak sama gelak kan itu tentang mubasyarah gelak fanahahu larang sareng Rasulullah kan itu ada bu kan itu laki kan itu fa idzal ladzi rakhasa ya perawi Abu Hurairah bu fa idzal ladzi rakhasa lahu syaikhun ternyata saya beri kelonggaran gelak la tua orang wa idzal ladzi nahahu syabun lo saya larang gelak ki muda. Kali itu cepon Ibnu Qayyim paling bagus hadis tapi hadis yang itu juga dhaif
Jadi doa itu tak sarap pun. Nah, gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terus yang terakhir Pak Rabu, ada Ibnu Qayyim faslun. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam isqatul qada'i amman akala wa shariba nasiyan wa anna Allah subhanahu huwallazi at'amahu wa saqahu. Di antara lalampan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam kanto menjatuhkan qada, maksudnya tidak ada qada ketika puasa, ini tak batal puasana. Kak mungku orang se ngakan otabe nginum karena lopah, karena oleh gila lah paringi deeran, orang gila paringi minuman sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya pun Kak Dimah, hadisnya pun sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Bu Rasulullah alaihi salatu wassalam, man akala nasiyan wa huwa shaimun, siapa-siapa orang yang sengakan karena lupa dalam keadaan puasa, fal yutimma saumahu, maka sempurna ki puasa nah. Kayak itu puasa Ramadan. Mau puasa sunat sami juga. Namun puasa sunat boleh kok ibadah lagi tak apa punten. Duh mak lupa kok apa Senin Kamis ngakan. Duh lupa kok ngakan. Terus lagi tak apa menabi puasa sunat. Lah menabi puasa Ramadan tahun lain terus lagi. Aduh, mangkok ngakan. Lah apa betul sekali tak kenging dosa nih. Dosa menabi Ramadan. Menabi puasa sunat kenging. Niki fa innama, lanjutan hadis lah, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena orang gelak lek beri ngakan beri jaar ben Allah beni beri nginum, rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi para rabu waktu ngastetengi deki pon nyaman makan ay kok puasa saja puasa Ramadan belasana doa kok kita nginum mah geluh tahu le tenan. Oh tahu le tine cerken deki kok kita nginum ki sadar aduh kok puasa nginum padahal pun enggak pun coba pun puasa tahu le nginum ten tahu le nginum tinggal celeken tak napa pun paring ya Allah. Ada Allah. Mana biar pun sempurna makan nyaman sampai minum pun tobu nyaman pun mare tak pelkatan. Alhamdulillah. Pas uji. Ramadan itu apa? Tak apa gitu. Tak apa. Sekarang itu para ibu pengajian yang mungkin insya Allah kita lanjutkan masih berkenaan dengan Ramadan dengan puasa ini. Ada yang kita bahas insyaallah taala sepakal kita. Sekarang itu akan kita akhiri liqa kadaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.